relay Rokov ini dia bekerja dengan prinsip menghitung berapa perubahan kecepatan perubahan frekuensi. Jadi bukan relay frekuensi. Kalau relay frekuensi kan dia kalau frekuensi lebih rendah, kalau under frekuensi, kalau frekuensi lebih rendah dia treat dari settingnya ya dia treat. Atau relay over frekuensi dia akan trip kalau frekuensi yang terjadi di sistem lebih besar dari settingnya. Nah itu relay frekuensi. Tapi kalau relay Rokov ini itu dia bukan mengukur frekuensi, tapi mengukur perubahan frekuensi. Jadi dia mengukur df per dt ya, perubahan kecepatan. Atau kita bisa buat delta f per delta t ya. Atau bisa juga kita buat kalau delta f misalnya kita punya titik di T sama dengan 1 misalnya, kita punya frekuensi itu misalnya V1, kemudian T sama dengan 2, T2 lah anggap ya, kita punya frekuensi itu misalnya F2, maka df per dt kita itu sama dengan F2 dikurang F1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Nah ini yang kita sebut Rokov, rate of change of frequency. Jadi relay itu mengecek nilai perubahan frekuensi. Kalau frekuensi kita anjlok seperti ini kan artinya perubahan nilai frekuensi terhadap waktu itu sangat besar. Jadi dia Rokov ini bekerja jika df per dt yang dirasakan ya, yang didetek ya, didetek itu lebih besar dari df per dt setting ya. Nah jadi kalau kita lihat ini kan frekuensinya lompat ya, kita lihat ini kan kalau dalam matematika kalau masih ingat ya, turunan dari sebuah fungsi itu sama dengan kemiringan kurva ya, dari kurva fungsi ya. Jadi ini kita lihat dia sangat miring sekali, ini berarti df per dt-nya sangat besar, makanya relay digi itu trip. Nah untuk apa relay Rokov ini ada di digi? Relay Rokov itu sebenarnya dibuat bukan untuk kondisi yang ini ya, jadi ini orang baru sadar efek Rokov ini setelah kejadian ini ya. Jadi awalnya kan kita tahu bahwa di dalam operasi sistem tenaga, kalau kita punya misalnya ini grid ya, jaringan distribusi lah, ini GI ya. Nah kemudian ada banyak lah di bawahnya ya, cabang-cabang. Nah kemudian ada digi misalnya di sini. Misalnya di sini ada digi. Nah ini ada beban-beban, dan seterusnya. Nah, saya sudah ceritakan juga sebelumnya ya, bahwa kalau digi ini tiba-tiba terlepas ya dari sistem, misalnya ada terjadi gangguan di GI, bukan di digi ya, sorry, di GI ini terjadi gangguan, kemudian CB yang di sini akan bekerja karena memutus gangguan misalnya, atau apapun lah yang menyebabkan GI ini tiba-tiba terlepas, bukan direncanakan ya, tiba-tiba terlepas dari jaringan distribusi, ini distribusi, maka ada kemungkinan digi kita ini itu bisa mensuplai semua beban yang ada di jaringan. Tapi kalau diginya kecil ya mungkin dia nggak sanggup ya, kalau misalnya bebannya jauh lebih besar dari digi ya otomatis frekuensi yang dihasilkannya akan sangat rendah, dan otomatis digi kan dilengkapi dengan under frekuensi relay ya, maka under frekuensinya akan bekerja dan digi juga akan dilepas. Tapi kalau misalnya daya yang dibutuhkan oleh beban itu mampu digi ini memberikan, maka ketika GI ini terlepas dari sistem, maka ini akan bisa membentuk sebuah operasi sistem tenaga yang kita sebut islanding ya, operasi pulau. Nah sering disebut ini unintended islanding. Unintended artinya operasi islanding yang tidak direncanakan ya, tidak diniatkan ya, karena kalau diniatkan boleh ya, itu beda.
orang udah siap dulu dengan segala macam. Tapi kalau landingnya terjadi tanpa direncanakan, artinya terjadi tanpa diketahui, nah ini berbahaya ini. Karena kalau misalnya GI ini kemudian sudah selesai diperbaiki dan kemudian mau di-connect lagi, maka kemudian operator bisa mengira jaringan distribusi ini tidak mengandung arus listrik. Nah, itu bisa berbahaya. Pertama, bahaya bagi manusia, bagi pekerja. Kemudian bisa juga ketika GI ini di-connect ke jaringan distribusi, dan pikiran orang yang meng-connect itu jaringan ini tidak bertenaga, maka dia langsung connect aja. Padahal dia sedang bertenaga. Jadi hubungan ketika kita mengkoneksi dua supply yang berbeda, ini dari GI satu, dari DG satu, kita harus hubungkan, kita harus lakukan proses sinkronisasi ya, supaya tidak ada yang mengalami kerusakan. Jadi kalau ini di-connect saja ya otomatis akan timbul masalah. Jadi operasi landing ini tidak diharapkan terjadi ya. Itu yang selama ini sampai sekarang masih berlaku ya. Belum lagi masalah proteksi dan lain-lain nanti ya. Jadi kalau terjadi terjadi GI ini terlepas, yang diharapkan oleh orang PLN adalah DG ini lepaskan semua, lepas dari jaringan distribusi, karena tidak mau permasalahan yang saya ceritakan tadi terjadi. Nah, bagaimana cara DG itu tahu GI ini terlepas? Kan mereka tidak ada komunikasi kan? Ini bekerja aja, ini bekerja aja. Nah, jadi kemudian dilengkapi oleh ada berbagai relay ya. Kalau yang under frekuensi dan over frekuensi itu bisa jadi salah satu relay yang bisa mendeteksi hilangnya GI ya, hilangnya supply dari grid. Karena frekuensi akan naik sangat besar kalau bebannya sedikit dibanding kapasitas DG. Atau frekuensi akan turun sangat besar kalau DG kita jauh lebih kecil dari beban yang ada di jaringan distribusi yang harus dilayani. Nah, tapi kalau keduanya cukup dekat dengan kapasitas DG, maka under frekuensi dan over frekuensi relay itu tidak bisa diharapkan. Kemudian digunakanlah relay Rokov ya, relay Rokov, rate of change frekuensi. Apa mekanisme Rokov ini mendeteksi gangguan? Jadi gini, kita tahu bahwa ketika GI lepas, itu akan terjadi kehilangan pembangkitan ya, kehilangan supply lah ya, karena dia bukan pembangkit ya, supply daya ke jaringan distribusi. Nah, ketika supply daya itu hilang, memang kalau DG-nya misalnya kapasitasnya dekat, dia mungkin akan menaikkan outputnya kalau dia memang dilengkapi dengan peralatan yang otomatis bisa menaikkan output. Tapi yang jelas ketika terjadi pelepasan GI, itu akan ada kekurangan atau kelebihan daya dibanding kondisi GI tidak terlepas, walaupun sedikit ya. Kan ada bisa daya itu supply itu tidak akan sama dengan beban ya. Jadi supply kita kan hilang nih, GI lepas, tapi DG masih ada. Tapi mungkin akan terjadi kekurangan daya atau kelebihan daya sedikit sebelum ini menyesuaikan diri. Nah, akibatnya karena supply tidak sama dengan beban, maka frekuensi akan berubah. Masih ingat ya aturannya? Kalau daya yang dibutuhkan lebih besar dari daya yang dihasilkan, gimana frekuensi? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil ya. Jadi kalau ini kita sebut P aja lah ya. P supply itu lebih kecil dari P beban, maka frekuensi akan turun. Kalau P supply itu lebih besar dari P beban, maka frekuensi akan naik. Nah, frekuensi artinya berubah kan? Nah, ketika terjadi perubahan frekuensi,
maka kita bisa hitung rate of change of frequency. Maka kemudian orang melakukan setting relay ini Rokov. Nah, kalau kita buat rate of change frekuensinya makin kecil, dia makin sensitif. Cuman kita ingat bahwa perubahan frekuensi itu bisa bukan karena GI lepas, bisa masalah lain. Jadi kemudian dilakukan studi dan kemudian orang sudah menetapkan maka settingnya sekian. Itu lain-lain negara, lain-lain settingnya ya. Nah, jadi kemudian sudah ditetapkanlah di Inggris ini setting relay Rokov itu sekitar berapa ya kalau nggak salah dulu, sekitar 0,2 Hz, 0,1 saya lupa, 0,1 apa 0,2 Hz per second ya. Nah, ternyata dengan kondisi ini yang terjadi beban generator 345 megawatt lepas, kemudian diikuti generator 1237 megawatt lepas, ternyata memicu relay-relay Rokov yang ada di DG itu juga terlepas karena dia merasakan rate of change frekuensi yang terjadi itu lebih besar daripada settingnya. Nah, itu permasalahannya. Dan relay ini lepasnya DG ini itu memperburuk kondisi yang sudah buruk dan bisa menyebabkan terjadinya blackout kalau penanganannya tidak bagus ya, tidak cepat dan tidak efisien. Nah, itu udah bahaya sekali. Jadi ini permasalahan DG. Dan kemudian setelah kejadian ini kemudian dilakukan analisa berapa setting Rokov yang sebaiknya diterapkan. Tapi jangan sampai kalau dinaikkan settingnya dari 0,1 jadi misalnya 1 Hz per second, nanti pas GI lepas dia nggak bisa mendeteksi kalau sekiranya kapasitas DG ini cukup dekat dengan beban-beban yang ada. Jadi perubahan frekuensi itu akan cukup kecil. Nah, itu permasalahan juga. Jadi ada permasalahan kalau di dalam istilah proteksi ada permasalahan pertama sensitivitas. Kita mau relay kita sensitif ya, artinya dia tahu gangguan tuh walaupun kecil dia bisa mendeteksi. Itu bagus ya. Tapi kita tahu ada lagi permasalahan reliabilitas. Reliabilitas apa? Reliabilitas adalah kemampuan relay untuk tidak trip ketika terjadi gangguan yang bukan diharapkan dia untuk trip. Nah, ini seperti ini. Jadi kita ingin relay kita sensitif bisa mendeteksi GI sekecil mungkin, walaupun GI-nya lepas dan output DG mirip dengan beban, berarti kan DF per DT-nya kecil itu ya. Kita ingin dia sensitif. Tapi kalau kita buat settingnya kecil, dia tidak reliabilitas, tidak stabil ya. Bukan tidak stabil, tidak ya itu definisi reliabilitas ya. Artinya dia tidak jangan sampai relay itu melakukan mal-operasi ya. Kalau kita istilah mal-operasi ya. Mal-operasi itu artinya relay itu beroperasi saat dia tidak diharapkan untuk beroperasi. Nah, itu tidak diinginkan. Jadi ada kompromi, harus ada kompromi antara sensitivitas dan reliabilitas. Dan ini kemudian jadi analisanya panjang, mengikutkan masalah risk assessment, mana yang kita pilih, mau ini kita mau sensitif tapi bermasalah nanti untuk kestabilan sistem tenaga secara keseluruhan, atau kita mau dia settingnya diperbesar, lebih jarang dia trip untuk kondisi frekuensi bermasalah di jaringan transmisi, tapi ada kemungkinan dia tidak bisa mendeteksi GI yang lepas. Itu permasalahan relay Rokov. Nah, ini cerita tentang operasi landing, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, garis besar aturan proteksi DG. Nah, ini ada standar-standar yang ditetapkan supaya DG itu bisa mensuplai ke jaringan distribusi. Nah, itu dibuat oleh perusahaan yang menjadi pemilik sistem penyelenggara saluran transmisi ya biasanya. Kalau kita PLN ya. Yang pertama, DG harus berhasil memenuhi hal-hal berikut. DG tidak dapat dikoneksikan ke sistem. Nah, ini ya.
Digi tidak dapat dikoneksinya. Apa nih? Digi tidak dapat dikoneksinya ke sistem. Aduh, salah tulis ini. Digi tidak dapat dikoneksikan ke sistem distribusi kecuali jika semua fasanya menghasilkan tegangan. Jadi kalau misalnya ada gangguan di salah satu fasa, nah itu nggak boleh. Dan sesuai dengan kriteria sistem. Jadi pertama dari segi nilai-nilainya itu tegangannya bagus, sesuai dengan standar, frekuensi sesuai standar, kemudian dia harus dikonek melalui sinkronisasi, pakai relay sinkronisasi. Kemudian memutuskan digi jika frekuensi atau tegangan tidak sesuai dengan standar. Jadi kalau misalnya di sistem itu terjadi perubahan frekuensi atau perubahan tegangan, atau juga misalnya output digi tidak sesuai standar atau tidak sesuai standar frekuensi atau tegangan, maka digi juga dilepas ya. Jadi ada relay over frekuensi dan under frekuensi, ada relay over dan under voltage. Kemudian digi harus diputuskan dari sistem distribusi jika gardu sistem distribusi atau grid terputus. Nah, tadi yang kita sebut operasi islanding ya, istilahnya loss of main, ini artinya kehilangan grid ya. Nah, ini kita sebut juga operasinya operasi islanding ya. Jadi digi kita itu harus diputus. Kalau misalnya GI di mana jaringan distribusi itu terkonek, tiba-tiba terputus dari jaringan distribusi, maka semua digi yang ada di jaringan itu harus dilepaskan dari sistem, karena dia tidak boleh melakukan operasi islanding atau unintended islanding. Jika peralatan proteksi digi tidak dapat bekerja, maka digi tidak boleh dioperasikan. Kita punya peralatan digi, misalnya proteksinya ada under dan over frekuensi, ada under dan over voltage, ada over current relay, ada, nah tergantung loss of main-nya dideteksi pakai apa, apakah relay Rokov atau yang lainnya. Jika ada salah satu relay itu tidak bisa bekerja karena mungkin rusak, maka digi tidak boleh dioperasikan. Jadi cukup ketat ya syarat-syarat supaya digi itu bisa mengirimkan daya ke jaringan distribusi. Nah, ini standar di Inggris ya, tentang setting dari relay-relay proteksi ya. Ini pertama yang G591, ini untuk pembangkit dengan kapasitasnya agak besar, ada standar besarnya, saya nggak copy ya. Ini untuk pembangkit yang lebih kecil ya, yang terkoneksi di low voltage ya. Jadi kalau ini di tegangan menengah, ini di tegangan rendah. Nah, misalnya under frekuensi itu kita punya stage-nya 2, untuk stage level 1 dia di minus 10% dari tegangan nominal ya. Kalau tegangannya 11 kV tadi, dia punya 2 tegangan menengah ya, 33 dan 11 kV di saluran distribusi di sana. Nah, dari 10%, minus 10% dari tegangan nominalnya, settingnya, kemudian time delay-nya 0,5 second. Kemudian, under frekuensinya cuma 1 stage ya, ini nggak ada settingnya, berarti nggak ada. Ini untuk yang kalau digi yang dikonek di tegangan menengah. Sedangkan untuk digi yang dikonek di tegangan rendah, biasanya kapasitasnya lebih kecil, dia punya level 1 dan level 2 ya, dan waktu delay-nya. Kita bisa lihat ada perbedaan nilai. Kemudian untuk over voltage, nah itu untuk yang di tegangan menengah itu cuma 1 stage, 1 setting aja, 10%. Kalau waktu delay-nya setengah detik, kalau yang tegangan rendah ini 10%, waktu delay-nya 1 detik. Jadi ini lebih diperbolehkan, lebih fleksibel ya, lebih lama dia ininya. Kemudian kalau dia lebih besar dari 15% nilai tegangan nominal, dia akan trip di setengah detik. Nah, kemudian ada juga under frekuensi dan over frekuensi. Nah, ini kita lihat dia mulai trip di 47 Hz ya. Nominalnya kan 50, sedangkan untuk yang tegangan rendah di 47,5. Jadi ini lebih tinggi dibuatnya. Jadi dia lebih cepat trip ini. Nah, kemudian yang over frekuensi ini di 50,5, ini di 51,5. Ini juga lebih tinggi, ini justru lebih cukup aneh ya. Ini harusnya kan lebih rendah dari ini.
Ini kayaknya salah deh, salah tulis ini kali ya. Oh, enggak, ini lebih tinggi ya, benar-benar. Ya. Ini kan lebih parah ya, 47 dari 47,5, sorry. Ini 50,5 itu lebih ini yang lebih parah karena dia lebih tinggi, lebih banyak tingginya dari nominal 50 ya. Jadi untuk yang tegangan rendah ini dia lebih longgar settingnya karena dia kapasitasnya lebih kecil sehingga dia efeknya terhadap sistem secara keseluruhan itu lebih kecil. Jadi dia dibiarkan lebih longgar settingnya. Sedangkan yang relay yang terkonek di saluran menengah ini biasanya kapasitasnya lebih besar, dia lebih ketat settingnya dibanding yang ini. Nah, ini setting yang lama ya. Katanya ada revisi lagi setelah kondisi terjadinya permasalahan yang sistem ini ya. Saya nggak tahu ini apa ada yang baru lagi. Nah, untuk kita juga punya ya. Ini ada standar PLN ya di pedoman penyambungan PLN EBT ke jaringan distribusi. Ini keluaran PLN. Jadi ada juga ini yang tahun berapa ya? Ini tahun 2017 atau 2016 saya lupa. Nah, ini slide ini nggak update ya, karena sekarang tahun 2020 ada lagi versi baru dari aturan PLN. Kita masuk dulu ke aturan PLN ya. Coba kita lihat dulu sebentar yang lama ini. Nah, maksimum clearing time ya. Kalau persentase tegangan nominal di titik sambung itu kalau lebih kecil dari 50%, ini untuk under frekuensi ya, tegangan lebih dan kurang ya, under dan over voltage ya, dari relay DG yang connect ke jaringan PLN ya. Jadi kalau tegangan di titik sambung itu lebih kecil dari 50%, maka dia akan trip di 5 siklus ya, maksimum clearing time. Jadi waktunya sekitar 0,1 detik. 5 siklus dari 50 Hz ya. Kemudian kalau lebih besar atau sama dengan 50 tapi lebih kecil dari 85%, nah maka dia bisa di-trip di 100 siklus setting under voltage-nya atau di 2 detik. Nah, kalau 85 sampai 110 ini operasi normal, kemudian lebih dari 110 tapi sama kurang atau sama dengan 135, 100 detik 100 cycle juga atau 2 detik, dan lebih besar dari 135% itu di 0,1 detik atau 5 cycle. Nah, ini under dan over voltage dari DG yang di standarnya diberikan oleh PLN. Nah, ini frekuensi lagi under dan over frekuensi. Nah, ini diberikan kalau lebih besar dari 51 Hz, dia akan trip di 0,2 detik. Ini 0,2 detik semua. Nah, ini aturan PLN. Saya mau masuk sebentar ke aturan PLN ini. Nah, ini peraturan yang baru tahun 2020. Enggak? Atau saya perbesar lagi? Bisa terbaca? Bisa ya. Nah, ini definisi dulu ketentuan umum dan peraturan ini yang dimaksud dengan anti islanding. Jadi islanding kan operasi ketika grid terhilang ya. Kalau anti islanding itu ya, kalau anti kan nggak boleh ya. Anti islanding adalah skema kontrol pada bagian dari pembangkit energi terbarukan atau fasilitas penyambungan untuk mencegah pembentukan unintended islanding. Ya, jadi PLN sama seperti di UK tadi, umumnya di seluruh negara di dunia masih begitu ya, walaupun ke depan kalau teknologi sudah memungkinkan dia dibolehkan unintended islanding ya, tapi teknologi belum bisa menyelesaikan permasalahan unintended islanding ini. Jadi ada yang namanya anti islanding, yaitu skema kontrol ya, bagaimana supaya mencegah terjadinya islanding. Nah, salah satu
bentuk kontrol yang untuk mencegah unintended landing ini atau anti landing itu adalah relay Rokov ya. Relay Rokov yang tadi ini bisa ditulis ya. Relay Rokov yang saya sebut tadi itu adalah satu jenis relay anti landing ya. Jadi kalau disebut anti landing itu adalah relay yang mencegah terjadinya landing ya. Nah itu definisi ya. Jadi sudah ada langsung kelihatan bahwa PLN juga menganut pencegahan terjadinya unintended landing. Nah kemudian mana yang lagi yang penting ya? Nah ini landing atau island atau landing nomor 9 adalah kondisi sistem distribusi di mana satu atau lebih pembangkit energi terbarukan menyalurkan tenaga listrik ke pelanggan menggunakan sebagian dari sistem distribusi yang secara kelistrikan terisolasi dari sistem distribusi lainnya, di mana kondisi ini tidak diperbolehkan terjadi. Jadi landing tidak diperbolehkan. Ini definisi yang dibuat PLN ya. Kemudian non-islanding adalah kondisi yang didesain untuk mendeteksi dan memisahkan pembangkit energi terbarukan dari kondisi unintended islanding dengan beban dan pembangkitan yang sesuai. Itu nanti saya upload ya di Ireland, bisa dibaca ini aturannya. Kita lihat aturannya aja lah dulu ya. Ini definisi-definisi. Maksud dan tujuan peraturan ini adalah pedoman dan pelaksanaan penyambungan energi terbarukan ke sistem distribusi. Jadi ini kalau ada yang mau bisnis pembangkit energi terbarukan dan menjual dayanya ke PLN, nah ini perlu membaca peraturan ini nih supaya bisa dibeli sama PLN. Kalau nggak sesuai standar ini nggak bisa disambung dijual ke PLN dayanya ya. Mana ya? Ini banyak cerita yang lain ini. Wah ini nggak terlalu bagus ya. Yang versi lama itu pakai daftar isi. Jadi ini sudah buku ini kayak keputusan itu aja. Jadi nggak ada daftar isinya. Persyaratan teknik, nah, fungsi proteksi, mana dia? Persyaratan fungsi proteksi, nah ini. Nah, pembangkit energi terbarukan disarankan untuk dilengkapi dengan fungsi proteksi yang dirancang untuk mendeteksi hal-hal berikut. Gangguan seimbang dan tidak seimbang, ya ini gangguan ya, sudah biasa standar. Tegangan dan frekuensi abnormal, jadi ada under dan frekuensi relay, dan under dan over frekuensi voltage ya. Kemudian kondisi landing pada sistem distribusi. Jadi ini harus ada peralatan yang bisa mendeteksi kondisi landing. Jadi dipersiapkan. Ada selain relay Rokov ada relay-relay lain ya, walaupun yang sering digunakan itu di Inggris ya, saya nggak tahu di sini. Itu biasanya Rokov. Fungsi proteksi pembangkit energi terbarukan harus mampu memberikan respon yang memadai pada kondisi yang merugikan sehingga tidak berdampak buruk pada sistem distribusi. Ini biasa-biasa aja nih, mana yang lebih spesifik. Maaf Bu. Ya? Izin Bu bertanya, untuk penempatan relay Rokov ini hanya di DG saja Bu, atau di grid utama juga terpasang gitu Bu? Enggak, di DG aja. Jadi setiap DG punya. Oh iya Bu. Jadi dia kalau merasakan perubahan frekuensi lebih besar daripada setting, itu diasumsikannya sebagai grid hilang, maka dia akan melepaskan diri dari jaringan distribusi. Baik Bu. Ya, itu di buku di buku yang saya kasih itu ada jenis-jenis relay lain, nanti kita bahas juga. Walaupun saya akan lebih banyak ke Rokov nanti ya. Ada banyak jenis relay lain yang bisa digunakan untuk mendeteksi terjadinya landing.
Nah, ini anti landing, pembangkit energi terbarukan dilengkapi dengan fungsi proteksi untuk mencegah pembangkit energi terbarukan berkontribusi terhadap pembentukan unintended islanding, menghentikan energizing sistem distribusi dalam waktu 2 detik pada saat pembentukan unintended islanding. Jadi kalau misalnya GI itu terlepas, waktu yang diizinkan oleh DG itu memutuskan itu 2 detik ya. Dia harus segera memutuskan dalam waktu maksimal 2 detik. Nah, itu standar yang diberikan oleh PLN. Nah, tapi PLN itu memiliki kewenangan mengoperasikan sistem islanding. Nah, ini intended ya, bukan unintended islanding, dengan pembangkit energi terbarukan untuk meminimalkan pemadaman listrik ke pelanggan. Jadi kalau unintended islanding ini sudah dilepas-lepas dulu. Jadi koneksi dari GI ke jaringan distribusi dilepas, ini beban yang lebih dilepas. Jadi dia bisa cukup DG-nya itu mengcover semua beban yang terkoneksi. Nah, itu kita sebut intended islanding atau islanding aja di sini. Dapat meminimalkan pemadaman listrik ke pelanggan setelah pembangkit energi terbarukan berhenti menyalurkan tenaga listrik ke jaringan distribusi. Jadi DG-nya itu udah beroperasi dulu anti islanding-nya itu. Nah, kemudian PLN kalau dia mau, ini misalnya GI ini matinya cukup lama ini, supaya konsumen dapat tetap dilayani, mungkin saja dia kemudian meminta DG beroperasi, tapi dengan intended islanding. Mana ya? Tidak terlalu ada di sini. Relay anti islandingnya sebenarnya nggak ada dijelaskan oleh PLN harus relay apa, tapi dia minta waktu maksimal pemutusan itu 2 detik ya. Ya mungkin itu saja mengenai aturan PLN. Kita balik lagi ke slide tadi. Kayaknya mungkin aturan baru itu dikombinasikan dengan yang ini ya, yang lama ini ya, karena tidak terlalu detail tadi tentang setting-setting yang ini. Ya bukan berarti ini dianulir ya. Nah kemudian ini tipikal proteksi yang dimiliki oleh DG ya, tapi nggak semua DG serumit ini ya. Ini mungkin kapasitasnya cukup besar ya. Kalau DG yang kecil sekali dikasih proteksi sebanyak ini, wah lebih mahal biaya proteksi daripada DG-nya ya. Jadi ini kalau DG-nya cukup besar ya, karena di sana itu besar-besar ya, pembangkit energi angin itu satu turbin itu udah dalam output megawatt ya, jadi bisa besar-besar dia. Jadi ini kalau yang lengkap ini ada di sini, ada jadi 810 atau 810 ya. Ini ada over frekuensi. Kita lihat aja dari sini ya, ada over frekuensi, under frekuensi, over voltage, under voltage, IDMT, ini relay inverse ya, over current inverse dengan voltage restraint ya. Jadi ada voltage control. Jadi ini bukan cuma IDMT biasa. Jadi selain mengecek apakah arus gangguannya lebih besar dari setting, dia juga mengecek tegangannya sesuai dengan setting enggak. Kalau lebih rendah maka dia punya setting yang berbeda. Jadi ini ada materi tersendiri ya di kuliah kita ini. Kemudian ada relay IDMT untuk gangguan tanah, ada relay diferensial 87 mana 87. Oh ini ya, ini relay diferensial untuk memproteksi generator ya. Kemudian ada restricted airflow protection 64. Oh sama di ini OR ya, atau jadi bisa pakai
relay diferensial atau kayak ini. Kemudian ada reverse power untuk mencegah DG itu mengkonsumsi daya ya. Kemudian ada check synchronism. Jadi ini cek sinkronisasi ketika DG akan disambungkan ke jaringan, dipastikan dulu dia sinkron. Kemudian ada negative sequence overcurrent, ada loss of main protection. Nah ini loss of main protection yang anti landing protection ini mana LOM. Nah ini, kemudian ada NVD neutral voltage displacement di sini. Nah ini tipikal proteksi relay yang biasa digunakan untuk DG, walau tidak semua DG sekomplit ini ya. Nah ini ada juga ya koneksinya, mana DG-nya ini ya. Kalau DNO ini distribution network operator, jadi ini PLN kalau di kita ya. Karena di Inggris itu yang perusahaan jaringan distribusi beda dengan perusahaan transmisi pembangkitan beda lagi ya. Jadi di sana itu tidak monopoli seperti kita lagi ya. Jadi mereka ada banyak perusahaan yang menyediakan listrik. Dari segi pembangkitan itu ada banyak perusahaan. Dari segi saluran transmisi itu ada 3 perusahaan ya. Di daerah Inggris bagian selatan itu National Grid, kemudian yang bagian utara Scotland itu apa ya deh, lupa saya, Scotland itu lain lagi namanya, nanti ada lagi. Nah kemudian yang pembangkitan itu makin banyak lagi perusahaannya. Jadi kalau kita berlangganan listrik, kita berlangganan ke pembangkit ya, ke pembangkitan itu yang punya pembangkit, dan dia nanti akan memberikan tarif listrik kita. Itu tergantung seberapa jauh kita dari pembangkit mereka ya. Karena mereka akan bayar ini, menyalurkan listrik dari pembangkit mereka sampai ke konsumen, itu mereka bayar. Kalau lewat transmisi mereka bayar transmisi. Kalau lewat distribusi mereka bayar ke perusahaan yang punya distribusi. Jadi perhitung-hitungan biaya listrik di sana itu sangat rumit ya, karena mereka bukan monopoli semuanya PLN punya seperti kita ya. Mereka lain-lain, dan kemudian daya mana yang akan disuplai ke dalam sistem untuk pembangkit sekian itu pakai online market ya. Nah itu rumit lah. Jadi mereka jual listrik itu, saya lihat ini sistemnya sangat rumit ya. Jadi mereka memang sangat maju ya dalam ininya, dalam perhitungan dan pengelolaan sistem tenaga, karena semuanya dikelola oleh banyak perusahaan. Nah ini simbol-simbol yang ada di gambar tadi, ini keterangannya di sini. Oh ya, ini yang tahun 2014 ternyata ya, aturan PLN yang lama, pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN, yang tadi 2019. Ini yang versi lamanya, revisi tadi mungkin ada beberapa bagian yang direvisi, yang tidak direvisi kayaknya masih pakai yang lama ini 2014. Yang saya ambil yang tadi ini dari situ ya. Ini sampulnya saya lihatkan di sini. Nah, kemudian kita masuk istilah loss of main. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Loss of main atau islanding itu terjadi ketika sebagian public utility network, jadi ini jaringan distribusi umum, bukan, ini terjemahannya nggak nyambung ya dengan istilah kita. Gini aja lah, jadi kalau ini kita punya jaringan distribusi yang memiliki DG, ini kan ada supply dari jaringan transmisi ya, atau grid atau GI di sini. Nah, kalau misalnya circuit breaker yang menghubungkan GI ke jaringan distribusi ini dibuka atau terbuka ya, bukan dibuka karena dia tidak direncanakan, maka otomatis jaringan distribusi ini tidak akan mendapat arus. Nah, ini yang kalau DG tidak dilepas, maka dia akan menyuplai beban yang ada di jaringan ini, dan ini membentuk
A. Operasi islanding. Jika loss of main is not detected, jika kehilangan grid ini tidak dapat dideteksi oleh DG, ya, bisa juga dia sudah punya relay anti-islanding tapi dia gagal mendeteksi, ini bisa saja ya. Maka jaringan ini akan disuplai oleh DG dan itu dapat menyebabkan safety hazard, bahaya keselamatan di jaringan ya, baik bagi peralatan maupun orang yang bekerja di jaringan. Nah, ini alasannya sudah saya sering bilang ya, tapi kita bacalah. Alasan DG harus diputuskan dari jaringan distribusi saat grid terputus atau loss of main. Yang pertama, dapat membahayakan pekerja jika mereka mengira jaringan distribusi tidak dialiri listrik. Nah, itu bahaya tersengat ya. Kemudian yang kedua, peralatan proteksi di jaringan distribusi itu tidak dirancang atau disetting untuk kondisi grid terputus ya. Sehingga ada kemungkinan gangguan yang terjadi tidak terdeteksi. Ya, kita tahu kalau peralatan proteksi yang ada itu tidak dirancang, tidak disetting, kalau grid terputus dia masih bisa nggak bekerja dengan baik. Karena dia tidak dirancang, jadi kalau beroperasi islanding, nah itu kemungkinan permasalahan proteksi terjadi. Ada kemungkinan gangguan tidak terdeteksi dan itu bisa membahayakan. Kemudian alasan lain, kemungkinan terjadi penyambungan grid kembali yang tidak disinkronisasi dengan pembangkit tersebar. Nah, ini yang sudah saya bahas juga. Jadi ini 3 macam ini alasan utama dan ada alasan-alasan lainnya. Nah, bagaimana kita mendeteksi terjadinya grid terputus atau loss of main? Nah, ada beberapa relay yang bisa digunakan. Ini metodenya ya. Yang pertama, rate of change of frequency atau ROCOF. Ini yang sudah saya bahas tadi ya. Dia mendeteksi perubahan frekuensi karena ketika grid hilang akan terjadi kehilangan pembangkitan, maka frekuensi akan berubah dan kecepatan perubahannya itu yang dideteksi untuk bekerjanya pemutusan pembangkit tersebar atau DG. Kemudian ada lagi metode voltage vector shift. Nah, ini ada lagi metode ini tapi kita tidak akan bahas ini ya. Kalau kamu tertarik silakan dibaca. Kemudian ada lagi reverse VAR method. Nah, ini juga jadi ada kemungkinan DG itu ada kemungkinan dia akan kalau sebelum terjadi grid terputus, kemungkinan DG itu beroperasi tanpa menyuplai daya reaktif ke jaringan karena biasanya produsen DG itu maunya dia kan daya aktif yang dibesarin, bukan karena yang dibeli kan daya aktif. Daya reaktif biasanya mereka nggak mau peduli ya, jadi biasanya di power factor-nya dibuat cukup tinggi. Nah, ketika terjadi grid terlepas, maka otomatis suplai daya reaktif dari sisi grid itu hilang. Jadi ada kemungkinan DG-nya kemudian menyuplai daya reaktif ya, kalau tidak di set tidak di set, dia tidak bisa berubah ya eksitasinya. Nah, jadi ini kalau dia kemudian berubah dari tidak menyuplai kemudian dia menyuplai, nah ini bisa VAR method ini yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya kehilangan grid ya. Bisa juga direct intertrip. Nah, kalau direct intertrip ini membutuhkan komunikasi antara DG dengan grid ya. Jadi kalau grid terputus itu ada mekanismenya yang bisa memberitahu ke DG. Jadi ada saluran komunikasi. Jadi ini peralatan proteksinya nanti juga memiliki kemampuan komunikasi ya. Jadi dia menerima pesan dari sisi DG ya, dari sisi grid bahwa grid terlepas, maka kemudian DG ini akan dilepas. Nah, ini direct intertrip. Ada lagi rate of change of power. Kalau tadi rate of change of frequency, ini rate of change of power. Jadi berapa besar perubahan daya output dari DG. Nah, ini kalau dia misalnya outputnya berubah cepat, nah itu ada kemungkinan dia menyesuaikan diri dengan grid yang hilang. Nah, seberapa efektif? Nah, ini saya nggak tahu ya. Kemudian active method. Nah, active method ini ada metode-metode lain yang dibuat supaya pembangkit DG itu bisa mendeteksi
adanya perubahan grid hilang itu dengan dia memberikan injeksi pada bagian tertentu. Nah, ini active method ini melibatkan daya yang ada metodenya ya. Ini melibatkan kita mengkonsumsi daya untuk peralatan tertentu yang bisa efeknya nanti melihatkan terjadinya kehilangan grid ya. Bisa dibaca lebih lanjut, ada banyak metodenya juga. Nah, kita masuk pada relay Rokov. Ini bisa, nah waktunya hampir habis ya. Kita bahas saja sedikit dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan. Relay Rokov itu bekerja berdasarkan pengukuran perubahan frekuensi di terminal DG. Jadi dia ditempatkan di terminal DG, tadi sudah juga tampak gambarnya ya. Pada saat terjadi landing, akan terjadi ketidakseimbangan daya karena hilangnya grid, sehingga frekuensi akan berubah. Jika daya DG lebih rendah dari total beban, maka frekuensi akan turun. Jika daya DG lebih besar dari beban, maka frekuensi akan naik. Jika perubahan frekuensi atau DF per DT ini lebih tinggi dari setting yang ditetapkan, maka relay Rokov akan memberi perintah trip untuk memutuskan DG dari jaringan distribusi. Untuk mencegah maloperasi, nah, kalau kita nggak mau dia, karena frekuensi itu bisa berubah bukan karena grid terputus ya, seperti contoh yang tadi, ada permasalahan kehilangan beban di jaringan transmisi. Perubahan frekuensi itu kan merata di seluruh sistem, bukan seperti tegangan ya, tegangan sifatnya lokal. Kalau frekuensi kan sifatnya general di semua titik. Jadi kalau yang bermasalah di tempat yang jauh, frekuensi itu terasa di semua titik ya, selama masih dalam satu sistem. Jadi untuk mencegah maloperasi supaya DG tidak trip bukan karena grid terputus tapi karena masalah lain, ditetapkan waktu tunda atau delay yang juga dapat diberikan pada setting. Jadi setting Rokov ini ada dua macam. Pertama setting DF per DT dan setting waktu. Setting waktu ini bisa ditetapkan untuk kita memberi delay pada Rokov supaya benar-benar yakin bahwa yang perubahan frekuensi itu akibat grid terputus, bukan karena permasalahan lain. Nah, besar perubahan frekuensi atau rate of change of frequency atau Rokov. Nah, ini Rokov sebenarnya ini DF per DT sebenarnya, tapi kita sebut juga Rokov ya. Dapat dihitung dengan persamaan ini. Rokov atau DF per DT itu sama dengan delta P dikali F dibagi dengan 2 dikali SN dikali dengan H. Nah, delta P adalah perubahan daya output dari DG ini karena grid yang hilang itu. Jadi kan DG ini kan menyesuaikan diri dengan kebutuhan beban ya, karena bebannya tiba-tiba kehilangan supply dari grid, berarti DG akan menaikkan outputnya. Berapa perubahannya itu akan digunakan untuk menilai delta P dalam rumus ini. Kemudian SN adalah nominal generator rating dalam MVA. Jadi berapa MVA nominal generator tersebut, generator DG. Kemudian F adalah frekuensi rating dari generator. Kalau kita kan 50 Hz ya. Kemudian H itu adalah inersia konstan dari generator. Karena generatornya generator sinkron ya umumnya. Yang kalau generator nggak sinkron, induksi sebenarnya ada juga inersia yang tapi kecil ya. Sebenarnya yang paling bermasalah itu generator sinkron ya, karena generator sinkron itu bisa menghasilkan daya reaktif ya, generator lain tidak. Jadi kalau misalnya kita kehilangan grid, kemudian generator yang ada di DG yang ada di jaringan distribusi itu bukan generator sinkron, nah dia tidak punya supply daya reaktif, jadi ada kemungkinan operasi landing itu akan gagal. Tapi kalau generator kita generator sinkron, nah dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan daya reaktif. Jadi kebutuhan daya reaktif di jaringan distribusi itu bisa tercover. Jadi yang paling bermasalah itu justru yang operasi landing ini adalah pembangkit dengan generator sinkron seperti PLTM, PLTMH itu ya. Nah ini contoh. Nah, ini contoh ini minggu depan aja lah ya. Karena waktunya tidak cukup lagi, ini karena kita akan bahas kalian dengan nanti perhitungannya. Kita bahas minggu depan. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini sampai
relay Rokov ini? Cukup, Bu. Ya, cukup ya. Ya, mungkin itu dulu. Insya Allah nanti saya upload di iLearn ini materinya. Silakan dibaca-baca juga. Mungkin itu dulu pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.